kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anakku di rumah. Semoga hari ini anak-anak tetap sehat, tetap semangat. Terlebih lagi kita akan ibadah sebelum kita memulai pelajaran kita di sepanjang hari Rabu ini. Nah, untuk itu, Mem mengajak anak-anakku semua untuk lipat tangan, tutup mata, untuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Ya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang malam. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu semua karena penyertaan daripada Tuhan. Sebelum kami belajar di hari ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, ayo semuanya anak-anak yang di rumah, ayo kita berdiri. Kita akan menyanyi pujian Allahku besar. Ya, memang Allah kita besar, yang perkasa karena kita sehat karena Allah kita luar biasa. Ayo kita bangkit berdiri semua, kita bernyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, iya, puji Tuhan. Semoga pujian tadi dapat membuktikan kepada kita bahwa Allah kita besar, perkasa, sehingga dapat membuat kita tetap bersukacita hari ini ya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Semuanya lipat tangan, kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mem Linda. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami seperti biasa melakukan ibadah syukur kami sebagai tanda bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, dan pujian yang sudah kami naikkan Bapa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, hati kami dan pikiran kami supaya kami mengerti dan bisa melakukan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Ya, yakin bahwa semua anak-anak yang ada di rumah sudah dalam keadaan sukacita karena kita tadi sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan dan kita yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus sudah hadir di rumah kita masing-masing. Ya, pada saat ini mau menyampaikan sedikit firman Tuhan. Judul dari firman kita hari ini atau temanya adalah kesabaran. Kenapa Melinda ambil tema kesabaran? Karena memang akhir-akhir ini dalam situasi yang seperti ini, yang kita masih dilanda pandemi, yang dituntut untuk kita lakukan hari ini adalah sabar, itu saja, kesabaran. Jadi kalau sebelum mau sampaikan, mau sampaikan dulu, mau tanya dulu, sabar itu apa sih? Kalau ditanya mungkin sabar itu apa? Mungkin akan jawab sabar itu adalah capek. Betul tidak? Capek kan? Disuruh kita sabar menunggu, capek. Nah, sabar itu apa lagi? Sabar itu boleh dibilang kesal. Terus sabar itu apa lagi? Sabar itu bisa saja kita bikin marah. Nah, itu kadang-kadang yang terlintas di dalam hati dan pikiran kita. Nah, tapi kalau dibilang juga sabar itu, kalau di dalam Tuhan, sabar itu bagaimana? Sabar itu indah. Tapi kapan? Nah, kita tidak tahu. Ya sabar aja. Itu saja yang dituntut dari firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan mengambil dari Kolose ya. Kolose itu anak-anak sudah tahu ya. Kolose itu di mana? Kolose itu adalah perjanjian baru. Jadi di dalam kelas saya selalu ingatkan bahwa Alkitab kita ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi anak-anak harus bisa bedakan ya, mana perjanjian lama, mana perjanjian baru. Ya, di dalam Kolose firman Tuhan ini akan ambil Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan, bunyi firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Wah, ini berat sekali. Dibilang ampunilah orang yang dendam terhadapmu. Ini adalah berat. Jadi kalau untuk saat inilah ya, untuk saat ini di masa pandemi dibilang tadi sabar. Salah satu contohnya 2 hari ini ya. Contohnya hari Selasa yang lalu, di situ dituntut kesabaran antara guru dan anak. Kenapa Melinda bilang seperti itu? Waktu itu sinyal tidak bagus. Sinyal tidak bagus ketika dibuka Zoom, tidak muncul anak-anak. Otomatis kita guru-guru di sekolah sudah tidak sabar lagi. Sudah menunjukkan kekesalan, sudah menunjukkan kemarahan. Tapi marahnya sama siapa? Kesalnya sama siapa? Kesal sama teman tidak mungkin. Kesal sama sinyalnya tidak kelihatan. Nah, anak-anak juga mungkin pasti ada yang tidak sabar lagi di rumah. Ada yang kesal, ada yang marah mungkin karena tidak bisa melanjutkan pelajaran. Akan tetapi, kalau kita bersabar, maka kita akan memperoleh hal yang lebih indah dari situ. Jangan nanti kalau kita sabar langsung marah. Biasa ada begitu. Tiba-tiba sinyal putus atau muter-muter terus. Jangan sampai marah sama si sinyal. Ada sampai guling-guling, ya, guling-guling dia sampai menangis. Ya, jangan seperti itu. Kita harus sabar dan di dalam kesabaran itu kita berdoa supaya kedepannya sinyal kita bagus kembali. Nah, seperti situasi sekarang ini, kita ada di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19. Kita tidak tahu sayang, sampai kapan sih ini pandemi? Sampai kapan sih berakhir? Kita tidak tahu. Akan tetapi yang dituntut dari kita adalah kita sabar. Itu saja. Sabar. Susah memang kita melakukan sabar. Sulit memang kita melakukan sabar. Akan tetapi
kalau kita mengundang Roh Kudus ikut dalam hati kita melakukan firman Allah, maka kita pasti bisa melakukan kesabaran. Seperti firman Tuhan yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ terkandung, di situ murah hati, di situ kesabaran. Ada kesabaran terkandung di dalam firman yang di Galatia 2 ayat 22 sampai 23. Nah, jadi bagaimana caranya? Izinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan bisa melakukan firman Tuhan. Salah satunya saat ini yang kita pelajari adalah kesabaran. Jadi kamu sabar terhadap, contohnya tadi yang Mim sudah kasih contoh situasi saat ini, kita harus sabar menunggu sampai kapan harinya Tuhan pemulihan terjadi atas bangsa kita, sehingga kita bisa kembali lagi ke sekolah, bisa kita kembali mengunjungi keluarga, bisa kita berpelukan dengan teman. Kapan? Sabar saja, itu akan terjadi, waktunya Tuhan akan terjadi ya. Nah, jadi sedikit hanya firman Tuhan hari ini yang memang sampaikan bagaimana kita untuk sabar. Kita mengundang Roh Kudus dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, yakin dan percaya kita akan memperoleh kesabaran. Dan ingat, dalam Kolose tadi dibilang kita juga harus mengampuni satu dengan yang lain. Ketika adik di rumah atau saudara yang lain atau teman membuat kamu marah, sabar dan jangan dendam ya. Dan orang yang ada dendam sama kamu juga ampuni. Aku mengampuni kamu sahabatku, aku mengampuni kamu temanku, walaupun kamu benci sama saya, tetapi karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus sudah ada di hati saya, maka saya mengampuni kamu ya. Itu jadi terakhir yang Mem mau sampaikan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh anak Kristus adalah sabar. Jadi sabarlah dalam segala hal, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam kesusahan, maka Tuhan akan memulihkan kita, maka sabar itu akan menjadi indah. Kalau Tuhan Yesus kita undang dalam hati kita, kalau Roh Kudus kita undang dalam hidup kita, dan biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Jadi hanya sampai sini firman Tuhan yang ingin Mem sampaikan. Kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk hari ini sabar kami dalam situasi apapun, dalam kesesakan kami tetap bersabar. Dalam situasi saat ini juga Tuhan, di mana bangsa kami masih dalam masa pandemi, sehingga kami masih belajar dari rumah, kami tidak bisa mengunjungi keluarga kami tidak bisa bermain dengan teman-teman kami. Tapi satu hal, satu kata yang akan kami pegang, Tuhan, kami akan sabar. Karena sabar itu akan indah pada saatnya nanti Bapa kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kami, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-anak murid Sekolah Bina Kasih saat ini yang masih belajar di rumah. Kau berikan kesehatan dan Kau berikan mereka Tuhan kebijaksanaan untuk tetap mengikuti kegiatan di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana firman kita pagi ini? Pasti anak-anak sudah disegarkan oleh firman Tuhan kita pagi ini yang mengajarkan kepada kita, yaitu sabar. Oke, untuk menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri di rumah semuanya. Kita mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus, sambil kita memperagakan gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
kami ini Bapa. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menutup ibadah kami, tapi sebelumnya kami tetap berdoa menyampaikan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan seperti firman tadi, kami senantiasa sabar, kami yakin dan percaya Tuhan. Jika kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan memperoleh kesabaran tersebut. Terima kasih Tuhan, kami tetap membawa anak-anak kami saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan masuk ke kelas kami masing-masing kami akan belajar melalui Zoom yang dipimpin oleh guru-guru kami. Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau berikan sinyal yang bagus sehingga pelajaran kami terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, sekarang kita kembali belajar ya. Memnya sudah menunggu. Ayo shalom, salam sehat.